1160 sebelum Masehi, Haran, sebuah kota di selatan Babilonia. Oh, Istar yang agung, Dewi para ibu, Dewi kebaikan, Dewi kelahiran dan kesuburan. Sembuhkanlah bayi ini dan hilangkanlah kerisauan ibunya, Istar yang agung. Ibunya telah bersumpah untuk memberikan persembahan berharga. Aku telah berdoa kepada Istar yang agung agar bayimu tetap hidup, dan dia telah mengabulkan doaku. Urus dan besarkan anakmu dan pastikan dia akan menjadi pengikut Istar kelak. Aku sangat bersyukur padamu dan Istar yang agung. Terpujilah Istar yang baik hati. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Baikku sekarat dan kau menghidupkannya kembali. Bayi kita akan sembuh seperti bayinya. Istar baik hati dan kuat. Dia akan menyembuhkannya. Kupikir juga begitu. Ayo mendekat. Kalian ini kenapa? Kedudukan kalian lebih mulia dari malaikat, tapi kalian malah menyembah buatan kalian. Seluruh alam semesta tunduk pada manusia, tapi kalian malah tunduk pada patung tak bernyawa. Itu hanya pendapatmu. Kau menghina Tuhan-Tuhan kami. Ini bukan perkataanku. Aku adalah utusan Allah. Bacalah kitabnya. Ini adalah kitab suci yang diwahyukan kepada kakekku, Nabi Ibrahim. Aku pengikut agamanya dan penyebar kitab ini. Ini bukan perkataanku. Apa kitab sucimu menyuruh untuk menghina Tuhan kami? Aku tidak menghina, hanya bertanya. Kalau kau tahu, jawablah. Kalau tidak, terima perkataanku. Dan aku bertanya padamu, apakah patung-patung di kuil Istar menciptakan kalian? Atau kalian yang menciptakan mereka? Apakah Istar memiliki kekuasaan atas diri kalian? Atau kalian yang berkuasa atas Istar? Apa Istar yang memerintahkan kalian? Kalau Istar adalah batu yang tidak bisa apa-apa, bagaimana bisa dia menyembuhkan anakku? Iya benar, kami lihat sendiri. Ya, itu benar. Aku lihat sendiri. Istar menyembuhkan anakku. Yang mendengar doamu dan menyembuhkan bayimu bukan Istar, tapi Allah. Meskipun kamu berlindung pada seorang dewi dan mencari pertolongan darinya, Allah yang Maha Kuasalah yang tahu keadaan hambanya dan memberi rahmat padamu dan bayimu. Kalian melihat tapi tidak mengerti. Karena itu,
Kalian melihat Istar tapi tidak melihat penyembuh yang sebenarnya. Kata Yakub, kita harus berhenti menyembah Tuhan kita dan menyembah Tuhannya. Bukankah begitu? Apa yang dilakukan Tuhan-Tuhan kami sehingga kami bisa berharap lebih dari Tuhan-Mu? Aku mengajak kalian untuk menyembah Tuhan yang tak tertandingi. Tuhan seluruh alam semesta. Bagaimana kami bisa tahu Tuhan-Mu lebih baik dibanding Tuhan kami? Bagaimana kalau kau dan Tuhanmu mengambil untung untuk dirimu sendiri seperti pendeta-pendeta di kuil Istar? Kalian semua tahu aku bekerja untuk Laban sebagai seorang gembala dan aku tidak punya harta. Pernahkah aku meminta balasan? Pernahkah kalian melihatku melakukan sesuatu selain menggembala? Bagaimana kalau kau meminta imbalan nantinya? Kau tidak punya kuasa sekarang. Nanti kau akan sama seperti para imam itu. Kalian semua sama saja. Ketika berkuasa, kalian akan memakan hartanya untuk diri kalian sendiri. Aku paham keresahanmu. Anak tunggalmu meninggal karena sakit dan tidak ada yang membantumu. Esther sang penyihir maupun Istar sang dewi kuil pun tidak membantu. Kalian boleh saja tidak menyembah Tuhan manapun. Aku tidak peduli soal Istar. Aku bicara pada Tuhanmu yang tidak terlihat. Kami sudah cukup menderita karena berhala di kuil. Kami tidak bisa menyembah Tuhan lagi. Para petugas kuil datang. Para petugas kuil. Lari. Cepat! Dia lari ke sana. Tidak. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Dia tidak melakukan apa-apa. Lepaskan dia. Kalau saja kau bukan menantu gubernur Laban, akan kuhukum kau. Aku tidak takut padamu atau petugas kuilmu. Cepat bubar. Jangan dengarkan fitnah Yakub. Kalian tahu tidak? Fitnah ini menyebabkan kelaparan di Haran. Dia yang menyebabkannya. Dia benar. Ayo pergi sebelum Istar mengutuk kita. Ayo,